Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Baik. Muasil fi syarah Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah li Syekh Ahmad bin Zain Al-Alawi rahimahullahu taala yang wafat tahun 1144 Hijriah. Masih dalam salatul Jumu'ah. Qala rahimahullah, setelah sebutkan kemarin 7 syarat syahnya atau 7 syarat orang yang wajib salat Jumat. Kata beliau rahimahullah, wa min syurutil jumu'ati al-khutbatan. Di antara syarat-syarat salat Jumat adalah 2 khutbah. Di antara syarat-syarat syahnya Jumat adalah 2 khutbah. Karena itulah tidak ada salat Jumat tanpa khutbah. Ya. Yang dimaksud di sini 2 khutbah, yakni harus ada 2 khutbah sebelumnya. Harus ada apa? 2 khutbah sebelumnya dan didengarkan oleh 40 orang min ahlil jumu'ah. Didengarkan oleh minimal 40 orang min ahlil jumu'ah. Misalnya, kalau ada 40 orang di masjid yang mendengarkan khutbah Jumat, kemudian ada orang terlambat datang, dia datang pas qomat sholat Jumat, maka tetap syah sholat Jumatnya dia, walaupun dianya tidak mendengarkan apa? Khutbah. Yang dimaksud di sini bukan setiap individu, setiap orang nanti syah Jumatnya kalau dia mendengarkan khutbah, tidak. Tapi maksudnya dalam pelaksanaan sholat Jumat itu harus ada 2 khutbah sebelumnya dan didengarkan oleh minimal 40 orang min ahlil kamal. Kita akan terangkan nanti. Sebelum kita lanjut, siapa itu ahlul kamal? Ahlul kamal atau min ahlil jumu'ah. Kemarin kita sudah sebutkan orang yang wajib sholat Jumat, yaitu apa? Muslim, baligh, aqil, al-zakar, al-hur, kemudian al-muqim, dan apa? Iya, al-mustati, yang mampu. Jelas? Yang mampu. 6. Sekarang siapa itu ahlul kamal? Ini ahlul kamal. Ahlul kamal adalah al-muslim. Al-muslim, al-baligh, al-aqil, al-hur, al-zakar, al-mustawtin. Ini apa namanya? 6 min ahlil kamal. Ahlil kamal atau ahlul jumu'ah. Muslim, baligh, aqil, kemudian hur, zakar, dan apa? Al-mustawtin. Yang lainnya sudah dijelaskan semuanya kemarin, kecuali satu, al-mustawtin. Al-mustawtin artinya orang penduduk asli di tempat tersebut. Penduduk asli di tempat tersebut. Man la yantaqilu minhu, ya, harran wala bardan illa lihajah. Orang yang tidak meninggalkan tempat tinggalnya, tidak di musim panas, tidak di musim dingin, kecuali ada hajat. Yani ya mukim, apa, bukan mukim, mustautin. Ya. Mustautin adalah orang yang menetap di situ. Nah, mereka inilah ahlul kamal.
Ya. Kita akan terangkan penggunanya nanti di sini di tengah-tengah pembahasan. Baik. Qala rahimahullah wa min syurutil jumu'ati al-khutbatan. Di antara syarat syahnya Jumat harus ada 2 khutbah. Nah, kedua khutbah ini sendiri memiliki syarat syah. Apa syarat syahnya khutbah Jumat akan diterangkan nanti. Beliau mulai dengan rukun dulu. Rukun apa? Khutbah Jumat. Qala rahimahullah wa arkanuhuma. Rukun khutbah Jumat ada 5. Harus ada apa namanya? Harus ada rukun ini pada pada khutbah Jumat. Yang pertama, hamdulillahi ta'ala. Hamdulillahi ta'ala. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau tidak sebutkan di khutbah mana dibaca. Cuman zahirnya ketika tidak disebutkan di khutbah khutbah pertama atau khutbah kedua, menunjukkan bahwa wajib dibaca di kedua khutbah. Khutbah pertama wajib, khutbah kedua wajib. Ini ditunjukkan dengan kalimat beliau yang keempat nanti, fi ihdahuma, salah satunya. Salah satunya. Berarti kalau nggak disebutkan salah satunya, berarti diwajib di dua-duanya. Yang pertama, hamdulillah fihima, wajib memuji Allah di kedua khutbah. Kapan tidak ada pujian kepada Allah di salah satu khutbah, maka khutbahnya tidak syah. Misalnya dia memuji Allah di khutbah pertama saja, khutbah kedua tidak ada, maka tidak syah. Nah, yang dimaksud dengan hamdulillah di sini harus dengan menggunakan madda hamdun. Madda itu artinya apa? Huruf-huruf pembentuk ha, mim, dan dal, dengan semua dengan mushtaqnya. Hamdun. Apakah dia mengatakan innal hamdalillah, atau dia mengatakan alhamdulillah, atau dia mengatakan ahmadullah, ya, ahmadullah, atau dan semacamnya. Jelas? Tidak syah menggunakan pujian yang lain, misalnya ashkurullah, tidak syah. Ashkurullah, atau misalnya ashkurullah wa usni ilaih, atau usni alaih, aku memujinya. Walaupun sana dengan hamdun sinonim, ada kemiripannya, walaupun tidak sama persis, ada kemiripan sana dengan hamdun, tapi sana tidak menggantikan hamd dalam hal ini. Jadi harus menggunakan maddah ha, mim, dal. Kemudian harus menggunakan nama Allah, tidak boleh nama Allah yang lain, misalnya alhamdulillahirrahman, tidak syah, ya, atau ahmadur rahman, ahmadu at-tawwab misalnya, ini tidak syah juga. Jadi ada 2 hal, yang pertama dengan madda hamd, dan yang kedua dengan lafzul jalalah, nama Allah Subhanahu wa taala, Allah, tidak dengan nama Allah yang lain. Ini pada khutbah pertama, khutbah kedua. Rukun Jumat yang kedua, rukun khutbah Jumat yang kedua, wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dengan menggunakan lafaz apa? As-salah. Nah, as-salatu wassalamu ya ala nabiyyina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, ya, sallallahu ala nabiyyina Muhammad, dan seterusnya. Jelas? Nah, kemudian jadi harus menggunakan lafaz salawat. Salam tidak cukup, harus salawat dengan maddah yang disebutkan tadi. Kemudian salawatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini yakni Nabi atau nama beliau. Ya, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad misalnya,
atau ala Ahmad. Di antara nama beliau Ahmad. Jelas ya? Dan tidak boleh bersalawat kepada domir, walaupun domir itu sudah ada kembalinya, sudah disebutkan kata Muhammad sebelumnya, kemudian domirnya kembali kepada beliau. Misalnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli wa sallim alaihi kepada Muhammad. Ini tidak boleh. Itu sudah. Jelas? Jadi harus Allahumma salli wa sallim atau Allahumma salli ala Muhammad, sebutkan nama. Tidak boleh bersalawat kepada domir walaupun domirnya ini kembali kepada siapa? Kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Enggak. Harus ya. Ini salawat di khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang ketiga, al-wasiyatu bit taqwa, yakni fihima juga. Wasiat untuk bertakwa pada kedua khutbah. Jadi ini tiga, yang pertama dua-duanya, tiga-tiganya di dua khutbah. Al-wasiyatu bit taqwa fihima. Wasiat bertakwa pada keduanya. 6. Yang dimaksud dengan wasiat bittaqwa di sini adalah maknanya tidak mesti dengan maddah takwa, tidak mesti dengan maddah dengan kata takwa gitu, tidak mesti. Intinya adalah hakikat atau makna ketakwaan. Apa itu takwa? Takwa adalah imtithalul awamir wajtinabu an-nawahi, melaksanakan perintah menjauhi larangan. Maka kapan sudah ada ini, maka sudah dianggap takwa. Jadi tidak mesti misalnya ibadah Allah, ittaqullah. Ya. Ya sampai sini? Tidak mesti begitu. Ibadah Allah, ittaqullah. Itu ya ayuhan nas ittaqu. Ya, dan semacamnya. Tapi boleh dengan perintah atau larangan syariat, tentunya syariat. Kalau bawa perintah larangan dari pemerintah, misalnya ya tidak syah. Misalnya tidak ada perintah takwa, cuma dikatakan misalnya ya ayuhan nas, ya misalnya apa ibadah Allah, misalnya alaikum bisidqi, ya alaikum bisidqi, ya, wajib atas kalian untuk berkata jujur. Ini perintah takwa, ya. Atau ya ayuhan nas ijtanibu al muskirat, misalnya jauhilah semua minuman keras misalnya, ya. Atau ijtanibu al-muharramat, jauhilah semua yang diharamkan, dan seterusnya. Intinya adalah apa? Perintah atau larangan yang bersifat syar'i, walaupun tidak dengan bahasa takwa. Nah, ini tiga-tiganya di khutbah pertama dan khutbah apa? Kedua. Nah, berikutnya wa qira'atu ayatin minal qur'ani mufhimatin fi ihdahuma, membaca satu ayat Quran yang mufhimah, yang difahami pada salah satu dari kedua khutbah, khutbah pertama atau khutbah kedua. Ini paling minimal membaca satu ayat, maka tidak syah membaca setengah ayat walaupun ayatnya panjang, seperti ayatul dain. Ayatul dain dia baca setengahnya, itu setengah halaman sendiri. Nah, ini tidak syah. Harus satu ayat, minimal satu ayat. Kemudian satu ayatnya ini mufhimah, ada maknanya, maka tidak syah alif lam mim. Ya, alif lam mim memang satu ayat, tapi ghairu mufhimah, dalam artian yaitu huruf hijaiyah ya. Huruf hijaiyah kan tidak ada makna yang dipetik darinya, asalnya maksudnya. Nah, membaca minimal satu ayat full dan bermakna secara bahasa, maksudnya apa? Secara ini
bahasa jelas ada ada makna yang ditunjukkan olehnya. Fi ihdahuma, pada salah satu dari kedua khutbah. Kalau dia sudah baca ayat di khutbah pertama, ya sudah gugur di khutbah kedua. Kalau dia lupa baca ayat di khutbah pertama, dia masih bisa kejar di khutbah kedua. 6. Membaca ayat di salah satu dari kedua khutbah. Dua-duanya boleh, mau di awal khutbah pertama, di tengah khutbah pertama, di akhir khutbah pertama, atau di awal khutbah kedua, di tengah khutbah kedua, di akhir khutbah kedua. Dimanapun boleh, cuman afdolnya di akhir khutbah pertama. Afdolnya, kalau kita berbicara afdoliyah, ya, afdolnya di akhir khutbah pertama. Kenapa? Karena akan disebutkan nanti berdoa, mendoakan kaum mukminin itu di akhir khutbah kedua, supaya terjadi ta'adul, keseimbangan, ya, terjadi keseimbangan. Maka afdolnya di akhir khutbah pertama. Ini doanya. Apa afwan? Membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran. Ayat apa saja boleh, cuman yang paling afdal adalah membaca surah Qaf. Disunnahkan membaca surah Qaf di khutbah, di mana Nabi SAW sering membaca surah Qaf di khutbah, sampai kata sebagian sahabiyah, saya tidak menghafal surah Qaf kecuali dari mulut Nabi SAW, karena sangat seringnya beliau baca di khutbah Jumat. Nah, jelas ya? Ini menunjukkan pada kita bahwasanya, ya, khutbah Nabi SAW ketika dikatakan pendek qasdan, bukan pendek-pendek banget, ya. Beliau membaca surah Qaf loh, Qaf, ya, sampai selesai, bukan potongan surah Qaf, dari awal sampai akhir surah Qaf dibaca di khutbah. Jelas? Itu menunjukkan apa? Ya, bukan pendek-pendek banget juga khutbah beliau, dalam artian 5 menit misalnya, ya. Nah, kata beliau rahimahullah, dan tentunya membaca Qaf di khutbah bukan seperti membacanya ketika sholat, ya, dengan bacaan yang apa namanya, tahqiq, pelan-pelan misalnya, ya. Nggak ada keterangan jelas tentang itu, cuman pada dasarnya ketika khutbah itu qasdan, diringkas, maka kita katakan selayaknya bukan dibaca normal Qafnya itu, ya, setidaknya dibaca dengan sedikit inilah. Wallahu a'lam. Qala rahimahullah, membaca satu ayat dari Quran yang mufhimah pada salah satu dari keduanya. Karena itulah kalau dia membaca di khutbah pertama, ya, misalnya 3 ayat taqwa itu di awal ayat, ya ayuhan, misalnya dia baca salah satunya saja, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya. Maka di sini asalnya ini terhitung ayat. Jelas? Asalnya apa? Ini terhitung ayat, bukan terhitung wasiat bittaqwa. Walaupun ada perintah takwa di dalamnya. Karena tidak boleh satu ayat digunakan untuk rukun takwa sama rukun ayat. Asalnya berdiri sendiri. Jelas? Kalau dia baca ayat, maka asalnya itu ayat, mewakili ayat, bukan mewakili takwa. Kalau dia perintah takwa, ya dia ulang lagi. Ya, ibadah Allah, ittaqullah misalnya, dan semacamnya. Baik. Ini yang keempat. Dan rukun yang terakhir, yang kelima, ad-du'a lil mu'minin fil akhirah. Mendoakan kaum mukminin di akhirat. Nah, ini yang wajib. Adapun mukminat hukumnya sunnah. Dikarenakan mukminin asal penamaannya juga mencakup apa? Mukminat. Fil akhirah, yakni di khutbah yang terakhir, khutbah yang kedua. Di khutbah yang kedua. Maka seandainya dia berdoa di khutbah pertama, misalnya di akhir khutbah pertama dia berdoa, ya, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, itu kan doa. Dia mencukupkan dengan doa itu dan dia tidak berdoa lagi di khutbah kedua, maka tidak syah. Harus ada doa di khutbah kedua. Afdolnya di akhir khutbah kedua. Afdolnya di akhir khutbah kedua. Dan doanya ini
doanya ini wajib berkenaan dengan doa akhirat, perkara akhirat. Allahumma ighfir, Allahumma arham. Ya. Tidak boleh doa berkenaan dengan perkara dunia. Misalnya Allahumma ansur al-mujahidin fi kulli makan. Ya. Allahumma arfa'il bala an biladina am baladina, misalnya. Angkatlah bala, wabah dari negeri kami. Ini perkara dunia. Ya Allahumma aslih ulati umurina. Ya Allah, perbaiki keadaan pemerintah kami. Ini perkara dunia. Ini tidak syah. Dia boleh berdoa dengan perkara dunia kalau dia sudah ada doa perkara akhirat. Silakan ditambah. Jelas? Jadi harus ada doa yang berkenaan dengan umuril akhirah, perkara akhirat. Kemudian doa ini harus dikhususkan apa? Harus didoakan kaum mukminin secara umum atau dikhususkan kepada yang hadir. Kepada Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, semuanya umum. Atau kalau dia mau mentaksis, dia khususkan kepada yang hadir. Ya. Sudah sampai sini? Misalnya Allahumma ighfir lana, nahnu, kita semua yang hadir di sini. Ya. Allahumma arhamna. Ya. Dia khususkan. Adapun kalau dia mendoakan gaib, enggak syah. Misalnya Allahumma ighfir liwalidaina, misalnya. Ampunilah orang tua kami. Tidak ada orang tua di sini. Dia mendoakan pihak orang ketiga. Kalau dia mengikutkan kepada yang hadir, tidak masalah. Allahumma ighfir lana, kami semua di sini, baru orang tua kami. Dan seperti ini, ini tidak masalah. Tapi kalau mendoakan orang yang tidak hadir di sini, ini tidak syah juga. Jelas? Jadi harus doa berkenaan dengan perkara akhirat dan mendoakan kaum mukminin secara umum, atau kalau dia mau mentaksis doanya, taksis kepada yang hadir. Kalau dia mau mendoakan orang yang tidak hadir, dia ikutkan kepada yang hadir. Ya. Baik, ini selesai 5 rukun khutbah. Kapan tidak terpenuhi salah satunya, maka apa? Dia wajib mengulang khutbahnya. Misalnya, selesai khutbah pertama, dia sudah duduk, jelas? Dia sudah duduk dan dia lupa bahwa saya tidak membaca salawat di khutbah pertama. Ini kan berarti sudah lewat waktunya. Maka ketika dia berdiri, itu menjadi khutbah pertamanya. Itu menjadi khutbah pertamanya. Nanti duduk lagi. Jelas? Dia rubah itu menjadi khutbah pertama kembali. Ketika dia sudah terlanjur duduk, ya, artinya khutbah pertama selesai. Dan dia baru ingat dia tidak membaca salawat atau tidak perintah bertakwa. Ya. Ini yang biasa dia lupa ya, wasiat bertakwa. Ini yang terkadang sering dilupa. Salawat mungkin ya sudah pakemnya ya. Cuma terkadang salawat juga banyak orang lupa. Terkhusus ketika dia membaca kafarat doa khutbatul hajah. Innal hamdalillah. Yang kan tidak ada salawat di dalamnya. Jelas? Dia baca innal hamdalillah sampai selesai. Kemudian dibaca 3 ayat, sudah masuk baru amma ba'd. Tidak ada salawat di situ. Jelas? Tidak ada salawat di khutbatul hajah itu. Kalaupun ada salawat pas membaca nama Nabi, itu pun sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada domir, enggak syah. Jelas? Baik. Kalau misalnya dia terlanjur duduk khutbah pertama, kemudian dia lupa salawat atau dia lupa wasiat bertakwa, maka ketika dia berdiri di khutbah kedua, itu menjadi khutbah pertama dia. Ulang. Nanti duduk lagi. Kalau dia sudah terlanjur turun, ya harus ulang khutbahnya dari awal. Harus ulang khutbah dari awal. Nah, ini selesai 5 rukun khutbah. Kemudian selanjutnya beliau rahimahullahu taala berbicara mengenai syarat syahnya khutbah. Di sini beliau menggunakan ibarat yajibu, wajib. Yani wajib karena dia adalah syarat syahnya khutbah. Sebelumnya betul diketahui bahwa khutbah Jumat ya merupakan satu-satunya zikir dalam mazhab Syafi'iyah
yang dipersyaratkan padanya taharah. Jadi pada beberapa kasus khutbah Jumat itu didudukkan sama seperti sholat. Iya. Khutbah Jumat dipersyaratkan diposisikan, diberikan hukum sama seperti apa? Sholat. Sudah berlalu misalnya di larangan muhdis, ya. Larangan orang yang berhadas. Di antara yang dilarang orang berhadas apa? Sholat. Disebutkan di situ sholat, apa lagi? Termasuk sholat jenazah, termasuk sujud tilawah, termasuk sujud syukur, dan termasuk khutbah Jumat. Tawaf, ya, tawaf termasuk sholat. Maka khutbah Jumat diposisikan atau diberikan hukum sama seperti sholat. Khutbah Jumat diberikan hukum sama seperti apa? Sholat pada beberapa kasus, pada beberapa keadaan, termasuk dalam syarat syahnya. Karena itulah sebagian besar atau sebagian syarat syah sholat yang telah berlalu itu juga dipersyaratkan pada apa? Pada khutbah Jumat. Jelas? Sebagian syarat syah sholat itu dipersyaratkan juga pada apa? Khutbah Jumat. Kita lihat di sini. Kata beliau rahimahullah, wa yajibu an yakhutuba qa'iman mutafahhira mastural aurah. Ini. Wajib berkhutbah dalam keadaan berdiri. Berdiri. yakni alal mustafi, bagi yang mampu. Wajib khutbah dalam keadaan berdiri. Kapan dia mampu berdiri? Walaupun dengan bantuan tongkat, dia tidak kesulitan dengannya. Nah, atau dibantu oleh orang, dia bayar orang untuk membantu dia berdiri tanpa dia memiliki masyakkah di situ. 6. Masyakkah yang berarti maksudnya, ya. Kapan dia bisa berdiri? Apakah dengan bantuan orang atau bantuan tongkat? Maka lantas dia duduk, maka tidak syah khutbahnya, karena dia dianggap mampu berdiri. Jelas? Bagi yang tidak mampu berdiri, maka boleh dia berkhutbah dalam keadaan duduk. Bagi yang tidak mampu berdiri, dia boleh berkhutbah dalam keadaan duduk. Misalnya di kampung itu tidak ada yang bisa khutbah kecuali dia. Pas kebetulan dia lagi sakit hari Jumat, tidak bisa berdiri, maka dia boleh khutbah dalam keadaan duduk. Jelas? Di mana pemisahnya nanti adalah dengan sukut, dengan diam. Kalau dia berdiri kan pemisah dua khutbahnya kan apa? Duduk. Kalau dia khutbah berdiri, maka khutbah pertama dan kedua dipisahkan dengan duduk. 6. Tapi kalau misalnya dia khutbah duduk, maka dipisahkan dengan apa? Sukut, dengan diam. Selesai khutbahnya misalnya dia diam sejenak sebagai penanda pemisah, setelah itu dia mulai lagi. Kemudian mutatahiran, harus bersuci. Harus apa? Bersuci. Kalau wudunya batal di tengah-tengah khutbah, dia kentut, maka wajib dia hentikan khutbahnya. Wajib dihentikan khutbahnya, tidak boleh dilanjut. Nah, kalau sudah batal ada dua opsi. Opsi yang pertama dia turun berwudu, kemudian dia balik lagi. Opsi yang kedua diganti. Saya lupa tadi yang pertama ya, yang pas berdiri. Kita katakan boleh khutbah dalam keadaan duduk kalau tidak mampu, tapi lebih afdol diganti. Afdolnya diganti. Misalnya di tengah-tengah dia khutbah berdiri, tiba-tiba dia pusing, kambuh vertigonya, tiba-tiba pusing, dia harus duduk, nggak bisa berdiri lagi. Ada sini afdolnya diganti. Walaupun tetap dia lanjut khutbahnya dengan duduk boleh, tidak ada masalah, tapi afdolnya diganti. Baik. Nah, sama seperti di sini. Di tengah-tengah khutbah dia kentut, batal wudunya, maka ada dua opsi. Yang jelas dia tidak boleh lanjutkan khutbahnya. Opsi yang pertama turun berwudu kembali, baru naik ke atas mimbar kembali. Opsi yang kedua diganti oleh yang lain. Kalau dia mengambil opsi yang pertama, yakni dia turun berwudu
setelah berwudu dia naik lagi ke mimbar, maka dia wajib ulang khutbahnya dari awal. Nggak boleh dilanjut. Wajib ulang khutbah dari awal. Ya. Ini kalau diambil opsi pertama. Kalau dia berwudu ulang, berwudu kembali, kemudian kembali ke dia mau melanjutkan khutbahnya, maka dia harus khutbah dari awal. Nggak boleh dilanjut. Tapi kalau misalnya dia digantikan oleh orang lain, maka orang lain ini boleh langsung melanjutkan khutbah. Tidak perlu ulang dari awal. Tidak perlu ulang dari awal. Kenapa? Karena akan disebutkan nanti syarat syahnya khutbah harus mualah, beriringan. Nah, kalau dia pergi berwudu sudah terputus mualahnya, harus diulang dari awal. Tapi kalau digantikan oleh yang lain, ya mualahnya nggak putus, makanya boleh lanjut. Yang ketiga, mastural aurah. Ini kan syarat syah salat semua ya, bersuci dan menutup aurat. Auratnya sama pembahasannya seperti salat kemarin. Demikian pula kalau tersingkap auratnya, pembahasannya juga sama kemarin di masalah salat. Bagaimana konsekuensinya kalau auratnya tersingkap? Berikutnya, wa yajibul julusu bainahuma fawqa tuma'ninati sholati. Termasuk syarat syah khutbah adalah wajib duduk di antara keduanya seperti tuma'ninah shalah. Jadi kalimat fawqa di sini bukan bermakna lebih dari tuma'ninah shalah, bukan. Tapi fawqa di sini bermakna qadar tuma'ninatis shalah, seperti tuma'ninah shalah. Qadar mengucapkan subhanallah. Kapan misalnya dia khutbah terus dia lupa duduk, dia sambung khutbah panjang, lupa duduk, maka apa? Ya, dia wajib duduk. Kalau dia kapan dia ingat, dia wajib duduk. Nah, baru berdiri kembali khutbah kedua. Kalau dia tidak bisa duduk, ya sama kayak tadi, dia cuma bisa berdiri, tidak bisa duduk. Khutbah Jumat berdiri, tidak bisa duduk. Jelas? Maka dia bisa diam, memisahkan, atau dengan gestur yang menunjukkan ini terpisah, gitu ya. Ini khutbah kedua sekarang. Berikutnya, wal mualah. Al mualah harus beriringan. Yani beriringan apa di sini? Beriringan antara rukun-rukun. Rukun khutbah ini harus beriringan. Tidak boleh ada pemisah di antaranya berupa diam yang lama, tidak boleh. Atau ucapan lain di luar dari konteks khutbah, di luar dari kepentingan khutbah. Contoh, dia buka khutbahnya, innal hamdalillah atau alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Setelah itu dia mengucapkan ucapan yang apa namanya, yang atau anggaplah dia selanjutnya dia langsung merintahkan takwa. Berarti tiga ini kan mualah, hamdalah, salawat, takwa. Nah, dari takwa ke membaca ayat, misalnya kalau dia mau baca ayat di khutbah pertama, itu harus mualah. Dari perintah takwa ke mualah, itu harus apa? Mualah. Dari takwa ke membaca ayat harus apa? Mualah, beriringan. Tidak boleh ada jeda yang lama di antara keduanya berupa diam atau ucapan lain yang tidak berhubungan dengan khutbah. Kalau jarak antara perintah takwa dengan ayat di akhir khutbah pertama itu banyak obrolan di dalam, banyak ucapan, tapi semuanya masih seputar khutbah, yang seputar ketakwaan, tidak ada masalah. Itu tidak dianggap terputus mualah. Tapi kalau dia ngalor ngidul ke sana kemari ngobrol masalah dunia, masalah pengalamannya apa, nanti setelah itu dia baca ayat, nah ini tidak syah khutbahnya. Jelas? Karena memutuskan mualah. Jadi al-mualah yang dimaksud di sini al-mualatu bainal arkan. Mualah antara rukun-rukun khutbah, di mana antara rukun satu dengan rukun lain tidak boleh dipisahkan dengan diam yang lama atau dipisahkan dengan ucapan yang tidak berhubungan dengan khutbah, yakni perintah takwa.
Perintah takwa kan bisa banyak macam ya. Nah, kalau perintah takwa yang misalnya dijabarkan tentang ketakwaan itu kan masih berhubungan semuanya, boleh. Tapi kalau dia bicara masalah urusan dunia, tentang politik diantaranya, baru setelah itu dia baca ayat, nah ini tidak syah khutbahnya. Jelas? Tidak syah khutbahnya. Jadi harus mualah. Kemudian yang juga penting termasuk jadi dari syarat syah salat yang tidak disebutkan oleh penulis atau sebelumnya. Di sini beliau menyebutkan mualah, tidak menyebutkan tartib. Ya. Ya, ini tidak wajib tartib antara arkan. Kalau dia misalnya baca alhamdulillah, baru baca ayat, baru salawat juga tidak ada masalah. Ya. Tidak mesti hamdalah, salawat baru ayat atau baru perintah bertakwa. Kalau dia mau baca hamdalah, baru perintah bertakwa, baru salawat, boleh. Enggak wajib tartib. Bukan syarat syah khutbah tartib. Yang syarat syah itu mualah. Kemudian rukun atau syarat syah khutbah Jumat yang terakhir, atau bukan yang terakhir ya, kita tambahkan sedikit di sini. Adalah harus semua rukun-rukunnya harus diucapkan dalam bahasa Arab. Semua rukun khutbah harus dalam bahasa Arab. Terserah dia mau terjemahkan setelah itu urusan lain. Intinya harus dalam bahasa Arab. Jadi kalau dia baca ayat Al-Quran, dia tidak baca ayatnya, dia baca terjemahannya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, ini tidak syah. Atau ketika dia khutbah dia berdoa di khutbah yang kedua, ayo kita sama-sama berdoa. Terus dia mengatakan, ya Allah ampunilah. Tidak ada bahasa Arab, ya, maka ini tidak syah. Jadi 5 rukun khutbah ini semuanya harus dalam bahasa Arab. Jelas? 6. Kemudian syarat syah lain yang tidak disebutkan oleh penulis, bahwa khutbahnya harus dalam waktu zuhur. Harus dalam waktu zuhur. Yani ba'da zawal. Dan ini juga berlaku untuk salat Jumatnya ya. Jadi khutbahnya dan salatnya harus berada di dalam waktu zuhur. Waktu zuhur. Kapan ada yang dimulai sebelum zuhur atau ada yang nyebrang setelah zuhur, maka tidak syah. Misalnya potongan khutbahnya ada yang sebelum zuhur. Belum zuhur dia sudah naik ke mimbar. Dia mengatakan misalnya innal hamdalillah, pujian kepada Allah, memenuhi syarat kan, memenuhi rukun kan, tapi itu belum masuk zuhur. Ya. Setelah dia mengatakan alhamdulillah, masuk zuhur, sudah masuk zuhur, baru dimatakan assalatu wassalamu ala rasulillah. Maka di sini satu rukun terletak sebelum zuhur. Ini tidak syah khutbahnya semua. Jelas? Kecuali kalau hamdalah dia ulang lagi di dalam waktu, maka syah. Misalnya dia mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, masuk salat setelah hamdalah. Di tengah-tengah khutbah misalnya, anggaplah ada yang memberitahu ketika dia ada yang beritahu bahwa tadi hamdalahnya itu sebelum masuk waktu, maka dia tinggal ulang lagi hamdalah di tengah-tengah khutbah. Jelas? Karena tadi tidak wajib tartib, tidak mesti hamdalah di awal. Intinya harus ada dalam waktu. Sebagaimana kalau dia di rakaat pertama sholat Jumat, ya, dia belum salat, atau misalnya di rakaat kedua sholat Jumat belum salam dari khutbah Jumat, belum salam dari sholat Jumat, tiba-tiba masuk asar, maka di sini mereka wajib melanjutkan jadi zuhur, wajib tambah 2 rakaat, ya, karena sudah keluar waktu. Jadi khutbah dan sholatnya harus berada di dalam waktu. Kemudian syarat yang lain, bahwa rukun-rukun khutbah Jumat harus didengarkan oleh 40 orang min ahlil kamal. Ini rukun-rukun khutbah Jumat
rukunnya yang 5 tadi harus didengarkan oleh minimal 40 orang min ahlil kamal. Ini sering terjadi. Terkadang di masjid baru ngumpul 20 orang, khatib sudah mulai naik sambil nunggu jamaah datang. Ketika dia mengatakan innal hamdalillah atau alhamdulillah, yang dengar baru 20 orang. Ini tidak syah. Jelas? Tidak syah. Harus 40 orang. Min ahli kamal. Nih. Bukan termasuk ahlul kamal musafir atau mukim. Mukim bukan ahlul kamal. Ahlul kamal itu mustawfin. Karena itulah pada dasarnya kalau di sebuah masjid penduduk aslinya cuma 5 orang, yang lainnya yang bikin ramai musafir semua singgah di tengah jalan, maka ini tidak syah salat Jumat di situ. Tidak syah salat Jumat. Karena hanya 5 orang dari ahlul kamal yang mendengarkan khutbah, yang lainnya orang singgah semua, musafir kah atau mukim. Paham? Ya. Maka syarat syah khutbah Jumat adalah harus rukun khutbahnya. Rukunnya 5 rukun ini. Kalau misalnya yang dengarkan 3 rukun 20 orang, terus 2 rukun terakhir yang dengarkan 20 orang, ini tidak syah. Atau yang mendengarkan 2 rukun pertama itu cuma 30 orang, yang mendengarkan 3 rukun terakhir itu 40 orang, ini juga tidak syah. Harus ke-5 rukun ini. Hamdalah di khutbah pertama, khutbah kedua harus didengarkan 40 orang min ahli kamal. Kalau masjid orang dewasanya cuma 20 orang, yang bikin ramai anak-anak kecil semua belum balik, tidak syah Jumatnya. Ya, sampai sini tidak syah khutbahnya. Tidak syah salat Jumatnya karena anak kecil bukan min ahli kamal, dia belum balik. Atau laki-lakinya 30, perempuannya 10 orang ikut salat Jumat, ini juga tidak syah. Harus ada 40 orang min ahli kamal yang mendengarkan rukun khutbah. Nah, ini tambahan berkenaan dengan syarat syahnya salat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Tsumma qala rahimahullah, menutup pembahasannya, wa salatul jama'ati wa salatul janazati fardhu kifayah. Kemudian salat jamaah yang 5 waktu, salat jamaah dan salat jenazah fardhu kifayah. Fardhu kifayah yakni kalau sudah ada jumlah orang yang cukup untuk menampakkan syiar Islam, maka gugur kewajiban dari yang lain. Nabi SAW bersabda, ma min salasatin la tuqamu fihimul jamaah illa stahwadat alaihim syayatin. Tidak ada 3 orang kemudian tidak ditegakkan di tengah-tengah mereka. Kata fihim, yakni di tengah-tengah 3 orang ini. Ini kalau 3 orang ini ada 2 orang berjamaah, maka mereka sudah lepas dari syaitan. Kata Nabi SAW, tidak ada 3 orang. Iya. La tuqamu fihimul jamaah, tidak ditegakkan jamaah di tengah-tengah mereka, kecuali mereka sudah dikuasai oleh syaitan. Jelas? Nah, ini dalil akan fardu kifayahnya. Nabi SAW tidak mengatakan tidak ada 3 orang, kemudian mereka tidak mengerjakan jamaah. Nabi tidak mengatakan ma min salasatin la yuqimunal jamaah, mereka bertiga tidak mengerjakan. Tapi Nabi mengatakan apa? Ma min salasatin la tuqamu fihim, tidak ditegakkan di tengah-tengah mereka. Artinya kalau 3 orang ini 2 orang berjamaah, maka sudah apa? Sudah lepas dari gangguan syaitan. Jelas? Baik. Untuk salatul jenazah saya kira jelas ya. Fardhu kifayah. Kapan sudah ada jumlah yang cukup untuk menyolati jenazah, maka gugur kewajiban dari yang lain. Nah, untuk salat jamaah sedikit berbeda. Salat berjamaah ini syiar. Dan sampai sini syiar. Jadi syaratnya fardu kifayah gugur dari orang kalau sudah nampak syiar Islam di situ. Nampak syiar Islam, kelihatan itu salat jamaah gitu. Kalau misalnya yang ada masjid tapi cuman 2-3 orang yang hadir, ya, jelas sampai sini, tidak nampak syiar, maka semua mereka berdosa, semua satu kampung berdosa. Walaupun ada jamaah tapi tidak nampak itu syiar.
nggak banyak yang mengerjakan. Jadi bukan yang penting ada yang mengerjakan, jelas. Tapi harus dalam artian harus nampak syiar Islam. Misalnya kampung kecil satu masjid diisi, itu nampak syiar Islam. Kampung agak besar misalnya dua masjid, harus dua masjid misalnya. Ya, mungkin kalau kelas-kelas RT atau RW mungkin ya satu masjid. Kalau tingkat kelurahan ini, kalau satu masjid, satu kelurahan itu tidak menampakkan syiar. Kelurahan besar, satu masjid tidak menampakkan syiar. Apalagi kecamatan, jelas. Maka kalau di kelurahan punya beberapa masjid, nah ini masjid-masjid ini harus menampakkan syiar. Karena itulah tidak diperkenankan ada masjid yang kosong dalam sholat 5 waktu. Dihidup syiarkan. Sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa mendatangi masjid yang ramai tapi membuat masjid yang dekat terbengkalai ini tidak disunnahkan. Ini bukan perbuatan yang afdal. Jelas? Justru masjid di tempat terdekat itu harus disiarkan dinampakkan syiar jamaah oleh orang-orang di situ. Karena itu tidak menggugurkan kewajiban mereka kalau dia memamurkan masjid di tempat lain, tidak menggugurkan kewajiban mereka di tempat tersebut. Mereka berdosa. Nah, Allahu taala alam bisawab. Ini selesai. Selanjutnya pembahasan salat-salat sunnah. Naktafi sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.